Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan rencana pelaksanaan seleksi CASN, baik itu CPNS maupun P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi kemarin kembali ada informasi menarik berkaitan dengan hal tersebut. Kelihatannya pelaksanaan seleksi CASN, baik itu CPNS maupun P3K, sudah semakin dekat. Artinya akan segera dilaksanakan. Hal tersebut ditandai dengan adanya penyerahan naskah soal yang dilakukan oleh perwakilan dari 38 perguruan tinggi yang sudah menyusun naskah soal tersebut ya. Untuk seleksi CPNS, naskah soalnya adalah seleksi kompetensi dasar atau SKD, dan untuk seleksi P3K, naskah soalnya adalah soal seleksi kompetensi. Dan naskah soal tersebut sudah simbolis diberikan kepada panitia seleksi nasional yang diwakili oleh Kementerian Pan-RB. Dan kemungkinan dengan diserahkannya naskah soal ini adalah menjadi pertanda gitu ya, bahwa seleksi CASN akan segera dilaksanakan. Semoga seperti itu ya. Karena tentunya para honorer maupun para fresh graduate sudah menantikan kapan dilaksanakannya seleksi CASN tersebut. Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Selain itu, pentingnya lagi Kementerian Pan-RB atau Panselnas meyakinkan bahwa naskah soal tersebut dijamin kerahasiaannya. Dan tentunya semoga saja seleksi CASN di tahun 2024 ini bisa menjadi seleksi yang transparan, yang objektif, dan soal-soalnya benar-benar rahasia. Artinya seluruh yang diterima sebagai ASN benar-benar karena lolos seleksi tersebut gitu ya. Dan untuk lebih jelasnya, kali ini kita akan coba lihat beritanya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan apakah ini menjadi pertanda gitu ya, bahwa pelaksanaan seleksi CASN baik itu CPNS maupun P3K di tahun 2024 ini akan segera dibuka gitu ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya apakah ini pertanda pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 segera dibuka. Semoga. Kita coba lihat beritanya ya. Pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 kemungkinan besar akan dibuka dalam waktu dekat ini. Pasalnya, Panselnas CASN 2024 telah menerima naskah soal seleksi kompetensi dasar atau SKD calon pegawai negeri sipil dan naskah soal seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Naskah soal seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024 digarap oleh 38 perguruan tinggi se-Indonesia. Naskah soal tersebut diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Suharti kepada PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Abdul Hakim di kantor Kementerian Pan-RB Jakarta Selasa 4 Juni 2024. Kementerian Pan-RB menerima naskah tersebut sebagai perwakilan Panselnas. Soal-soal ini terdiri atas seleksi kompetensi dasar CPNS. Adapun untuk P3K, naskah soal itu meliputi seleksi kompetensi manajerial, kompetensi sosial, kultural, dan wawancara, serta seleksi kompetensi teknis. Menteri Pan-RB Abdul Hazwar Anas mengungkapkan apresiasinya terhadap tim penyusun naskah soal seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024 yang telah bekerja keras demi menciptakan ASN yang berkualitas. Panselnas dan tim penyusun naskah soal telah berkomitmen agar transformasi ASN bisa diwujudkan sejak tahap awal seleksi, kata Menteri Anas dikutip dari keterangan Humas Kemenpan-RB. Sementara, PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Abdul Hakim menjelaskan, naskah soal disusun secara objektif dan profesional. Naskah soal diserahkan dalam bentuk dokumen digital terenkripsi untuk mencegah kebocoran data. Kami menjamin objektivitas, akuntabilitas, dan kerahasiaan soal-soal ini, tegas Hakim.
Soal-soal seleksi CPNS dan P3K ini diharapkan mampu menyaring calon peserta seleksi CASN sehingga menghasilkan ASN yang memiliki karakteristik selaku pelayan publik. Melalui soal ini pula akan menghasilkan ASN yang mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Serta diharapkan bisa menciptakan ASN yang memiliki keterampilan, keahlian dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan, serta memiliki kemampuan mengakselerasi fungsi dan tugas organisasi, ungkap Hakim. Diketahui, Panselnas CASN 2024 terdiri atas Kementerian Pan-RB, Badan Cyber dan Sandi Negara, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Badan Kepegawaian Negara. Instansi-instansi tersebut terlibat dalam pengawasan dan pengamanan kegiatan penyusunan serta transfer naskah soal seleksi ASN. Sekjen Kemendikbudristek Suharti menjelaskan, naskah soal ini telah dilakukan pendampingan dan penjaminan mutu oleh Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek sebagai ahli konstruksi soal. Soal-soal ini juga sudah melalui proses telaahan oleh para ahli dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk memastikan bahwa soal yang disusun sesuai dengan kaidah bahasa yang benar. Suharti menyampaikan, terima kasih karena Kemendikbudristek dilibatkan untuk penyusunan soal seleksi CPNS dan P3K 2024. Keseluruhan proses penyusunan soal telah menggunakan sistem pengamanan teknologi yang digawangi oleh BSSN, serta diawasi oleh Kementerian Pan-RB, BKN, BRIN, dan BPKP, kata Suharti. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan naskah soal seleksi CPNS dan P3K untuk tahun 2024 ini yang sudah diserahkan kepada Panitia Seleksi Nasional yang diwakili oleh Kementerian Pan-RB. Biasanya jika naskah soal sudah jadi dan sudah diterima oleh Panselnas, pelaksanaan seleksi CASN baik itu CPNS maupun P3K akan segera dibuka. Tapi tentunya kita masih menunggu ya petunjuk teknis dari Kementerian Pan-RB yang biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan Menteri Pan-RB. Semoga karena soalnya sudah selesai, Kementerian Pan-RB juga bekerja cepat gitu ya, mengebut penyelesaian peraturan Menteri Pan-RB atau petunjuk teknis pelaksanaan seleksi CASN di tahun 2024 ini. Sehingga nantinya ada kejelasan bagaimana proses seleksi CASN di tahun 2024 ini, terutama bagi para honorer atau tenaga non-ASN. Dan semoga di tahun 2024 ini menjadi jalan ya bagi seluruh honorer untuk diangkat menjadi P3K. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.